Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto di sesi sharing tentang ilmu pemberdayaan diri, olah pikir, hipnosis, neuro linguistic programming, coaching, dan tema-tema lainnya. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menerapkan konsep atomic habits gitu ya saat mempelajari hipnosis dan hipnoterapi. Rekaman ini saya buat khusus untuk alumni dan pembelajar IHC. Jadi kita masuk dulu nih ya. Yang pertama adalah bahwa penulis dari buku Atomic Habits adalah James Clear gitu ya. Dan dia berpikir bahwa ada 4 tahap gitu kan, bagaimana membangun kebiasaan baru. Nah, jadi konsepnya adalah tentang bagaimana membangun kebiasaan baru dan mengganti kebiasaan lama yang tidak memberdayakan. Nah, formula Atomic Habits ini ada 4 gitu. Ada cue, petunjuk yang jelas, craving, gairah pembentukan, ada respon, tanggapan-tanggapan dari setiap prosesnya, dan reward atau ganjaran dari apa yang Anda lakukan. Jadi bagaimana menciptakan kebiasaan baik? Tadi ada petunjuk. Jadi Anda perlu menjadikannya terlihat. Jadi kalau misalkan pengen jadi seorang juru hipnotis, mau jadi seorang hipnoterapis, Anda perlu membayangkan dulu bagaimana menjadi seorang juru hipnotis dan hipnoterapis. Terus kalau misalkan kebiasaan baru terkait dengan bagaimana menghipnosis orang, ya berarti Anda perlu melihat bagaimana Anda berhasil. Tujuannya perlu jelas, terlihat, ada bentuknya, ada prosesnya. Yang kedua adalah gairah. Buat proses menghipnosis orang lain tuh menjadi menarik, menyenangkan. Gagal ya nggak apa-apa, dan lagian itu bukan gagal, bisa jadi ada sebuah proses yang tidak Anda lalui. Lalu tanggapan dari bagian prosesnya buat jadi lebih mudah, tersiar jelas. Yang keempat adalah ganjaran, buat menjadi memuaskan. Memuaskan siapa? Memuaskan diri sendiri gitu ya. Jadi kata James Clear, bagaimana membuat kebiasaan baru buat menjadi lebih mudah. Perjelas targetnya, dicacah dulu. Misalkan Anda yang ingin menjadi seorang juru hipnosis, pengen membuat seorang terhipnosis, hilang angka, lupa nama, dan segala macamnya. Ya dimulai dengan apa? Persuasi dulu, edukasi dulu, jelaskan, oh aku ingin buat matanya lengket. Lalu targetnya siapa nih subjeknya? Kebanyakan teman-teman dari pembelajar IHC lupa ada konsep permisif dan otoritatif. Jadi permisif itu kalau misalkan orangnya lebih punya otoritas, secara strata sosial lebih otoritas, lalu juga mekanisme egonya lebih tinggi, terlalu rasional, terlalu intelektual, ya maka gunakan konsep permisif. Mohon izin ya. Beda ketika subjek Anda adalah orang yang lebih kecil, Anda bisa menggunakan otoritas. Dengarkan saya ya, ikuti perintah saya ya, pahami ya, mau ya, itu enak. Jadi kalau itu juga membantu. Lalu sesuaikan lingkungannya, buat skenario di mana Anda ingin mempraktekkan praktek hipnotis Anda. Jika memang saat itu adalah momen pertunjukan, hiburan, ngobrol, ya silakan. Tapi kalau saat itu momen serius, ya sesuaikan juga dan lakukan saja. Itu bagaimana cara membuat kebiasaan baru ketika Anda ingin menjadi seorang juru hipnotis atau hipnoterapis. Nah, jadi yang pertama adalah tadi cue ya, make it obvious atau perjelas tujuan. Jadi kalau misalkan ingin mengasah keterampilannya adalah ya mencari subjek untuk dihipnotis, untuk diajak berlatih minimal 3 hari itu setiap orang setiap hari gitu ya. Masa nggak bisa sih Anda membuat mereka tangannya kaku, matanya lengket, jarinya menempel, bayangkan jeruk nipis, atau meminta mereka membayangkan di depan mereka ada orang gitu. Lalu ya buat skenario dalam konteks apa? Hipnosis ya pertunjukan, hipnoterapi ya berarti membantu ya. Lagi-lagi hipnoterapi tentang bagaimana Anda memandu imajinasi seorang. Jadi perjelas tujuannya. Anda ingin menciptakan skenario apa ketika proses latihan. Lalu yang kedua adalah buat menjadi menyenangkan gitu. Tidak ada proses yang mudah buat jadi menyenangkan dan menarik. Ya diawali dengan apa? Mengedukasi tentang kekuatan pikiran, apa itu fenomena pikiran bawah sadar, iceberg teori, menanam sugesti, dan enjoy saja. Ini jadikan sebagai bahan interaksi sosial dan punya peran gitu di sosial. Dia tujuannya tadi kalau misalkan hipnoterapi ya membantu orang menyelesaikan masalahnya, menjadikan mereka pribadi yang tangguh, merasa utuh dengan dirinya sendiri, kebentuk self esteemnya. Lalu mereka juga punya mental bertumbuh. Jadi buat jadi menyenangkan lah proses berlatih Anda sebagai hipnoterapis itu. Yang ketiga adalah buat jadi lebih mudah.
Ya mulai dengan orang terdekat gitu. Anda silakan cari video saya terkait dengan pola bahasa hipnotik yang tidak menggunakan kata-kata hipnosis. Ya tes sugesti, mengakses memori lama yang menyenangkan atau menanam memori baru dengan membayangkan, visualisasi, lalu buat jangkar yang mudah dulu aja. Lalu setiap proses latihan Anda itu direkam atau direfleksi prosesnya, dicatat. Karena itu juga bagian dari bagaimana menguatkan memori tadi itu. Lalu sesuai dengan tahapan ya, tahapan hipnosis kan ada pre-talk atau nama lainnya prainduksi, induksi, tes sugesti, trance level test, itu lakukan gitu ya. Dan lakukan sesering mungkin menuju kesempurnaan. Kan kita tahu ya, practice make progress. Ada juga bilang practice make perfect. Repetition diulang-ulang, gak bisa dibohongin. Membangun kebiasaan baru diulang-ulang. Kalau dalam Make It Easy itu di sini the rule of 2 minutes, hukum 2 menit. Jadi dimulai selama 2 menit, simple, sederhana tapi berlanjut sampai akan menjadi kebiasaan baru. Jadi karena buku ini tema untuk bagaimana membaca, misalkan menulis, seperti saya nih sekarang merekam lalu sharing, ya ini kebiasaan baru saya gitu ya. Jadi ya buat semudah mungkin dan semenyenangkan mungkin lah. Kalau misalkan pengen bawa makanan silakan, enjoy the process. Lalu keempat adalah make it satisfying. Buat ini memuaskan diri Anda. Jika Anda berhasil membangun kebiasaan baru, ya apresiasi diri. Ukur keberhasilan step by stepnya, hargai setiap keberhasilan, afirmasi diri bahwa Anda dengan apapun prosesnya, entah itu tidak berhasil, entah itu gagal, entah itu berhasil, ya itu bagian dari proses. Karena seperti kita ketahui gitu ya, setiap master gitu ya dulu adalah newbie gitu ya. Nah jadi karena ini juga tentang bagaimana membuat kebiasaan baru sebagai juru hipnotis atau kebiasaan baru dengan konsep Atomic Habits, ya berarti Anda juga perlu mempelajari apa sih kebiasaan-kebiasaan yang menghambat Anda menjadi handal. Ya tadi takut gagal, mudah menyerah, enggan memulai komunikasi, malas cari target dan subjek, atau Anda termasuk orang yang tertutup, introvert, gak bisa memulai, ya berarti gunakan konsep misalkan non-verbal hipnosis. Nah ini dia dari buku ini gitu ya, saya coba elaborasi untuk proses pembelajaran menjadi seorang hipnoterapis. Kata James Clear, kita adalah petani atas kebiasaan kita sendiri. Semakin terbiasa Anda melatih diri Anda dengan pola kalimat hipnotik, membangun orang, ya dengan sendirinya akan menjadi conscious competence gitu kan. Jadi Anda sudah sangat piawai gitu, sudah bisa juga melihat mana sih orang yang bisa dihipnosis, mana orang yang terlalu rasional, mana orang yang susah, moderat, atau sulit gitu. Anda bisa memahaminya ya tadi dengan Anda berlatih. Nah ini dia bagaimana membuat kebiasaan baru dalam mempelajari hipnosis dan terapi dengan pendekatan Atomic Habits. Nah, selamat memulai kebiasaan baru. Selamat menjadi pembelajar hipnosis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, di subscribe ya. Jadi kita bisa berinteraksi dan kita bangun channel ini terutama untuk para pembelajar dan penikmat tema-tema olah pikir atau pembayaran diri. Sekian dari saya, Yusdillah Sutianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.